Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ke-9 ya. Tadi jam 4 kita masuk UTS pertemuan ke-8, lanjut pertemuan 9. Jadi mulai Selasa depan sudah normal kembali jadwalnya. Jadi ya, nggak ada 2 pertemuan lagi kita. Cuma 1, tapi Zoom-nya tetap mulai jam 5 lewat ya, supaya selesainya lebih cepat dan waktu yang lebih bisa dipakai untuk berdiskusi. Oke, ya jadi integral hari ini integral tentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu dulu ya. Nah, integral itu kebalikan atau inverse dari pendiferensialan atau turunan ya. Secara perhitungan diferensial sama turunan itu sama saja ya, Adik-adik. Rumus yang dipakai juga sama, cuma notasinya nanti berbeda. Ya. Kalau ditulis seperti ini pakai aksen, berarti dia turunan. Nah, F besar aksen X sama dengan Fx. F besar aksen X merupakan himpunan anti turunan atau himpunan pengintegralan ya. F aksen X sama dengan Fx, F kecil x. Nah, himpunan anti turunan atau integral fungsi Fx dinotasikan dengan integral Fx dx. Integral huruf kecil f ya. Karena turunannya itu dalam huruf besar ya, atau F aksen X, F-nya huruf besar. Nah, anti turunan itu dibaca integral. Integral Fx terhadap X. Dan disebut integral tak tentu Fx. Karena tidak ada pembatas bawah dan atas untuk interval Fx tersebut. Ya. Ini kosong bawah dan atasnya. Nanti ada materi untuk yang integral tentu, adik-adik. Mana dia ya? Ini sifat-sifatnya. Oh, belum di file kita. Ya, file berikutnya mungkin ya. Oh ini nih. Di slide 9 itu sudah ada integral tentu ya. Nah, pembatasnya di sini ya. Batas bawahnya A, batas atas B. Jadi si Fx itu diintegralkan dengan interval I. Batas A, B. Interval tutup A, B. Jadi dia pakai kurung siku A, B. Nah, lanjut yang tadi ya kita ulang. Jadi hari ini 2 integral tentu dan integral tak tentu dan integral tentu. Yang tak tentu dulu karena tidak ada batasannya ya. Nanti di akhir penyelesaian itu ditambah C konstanta. Ini wajib ya karena dia tidak ada interval batas bawah dan batas atas. Jadi setelah diintegralkan diperoleh F besar X ditambah C. Ini sifat-sifat anti turunan atau integral yang tak tentu. Andaikan K suatu konstanta, maka sifat yang pertama integral Kfx dx sama dengan K integral Fx dx. Jadi K-nya dikeluarkan, tidak ikut diintegralkan. Yang diintegralkan cuma si Fx dx-nya saja. Ya. Nanti setelah selesai, setelah diperoleh hasil integral, baru hasilnya dikalikan dengan K. Diikutkan K-nya itu ya. Kemudian yang kedua, dua buah fungsi jumlah ya, terus diintegralkan. Maka hasilnya adalah integral masing-masing fungsi tersebut. Integral Fx dx ditambah integral dx dx. Kemudian yang ketiga, integral pengurangan dua fungsi. Fx dikurang dx dx. Sama dengan integral Fx dx dikurang integral dx dx. Jadi masing-masing fungsi itu diintegralkan. Ya. Tidak dijumlahkan dulu, baru diintegralkan. Bukan. Atau dikurangkan dulu baru diintegralkan. Bukan seperti itu ya. Jadi langsung dia integralkan masing-masing fungsi. Nanti ada contohnya itu. Nah, ini dia. Integral x akar x dx. Nah, ini akar x diubah dulu ke x pangkat setengah. Kan ini udah ya. Akar pangkat m dari x pangkat n, maka sama dengan x pangkat n, n per m. Nah, ini n-nya 1, M-nya 2, jadi setengah dia. Nah, di depan ada X lagi.
X yang di depan dia 2/2 atau 1. Ya, 2/2 ditambah setengah karena fungsi X-nya ini dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya 3/2. Integral X pangkat 3/2 sama dengan 1 per, ini rumus integral ya. Ada tidak? Oh, nggak dibahas ya. Ini ada rumusnya, Adik. Nah, ini sayangnya ini nggak dikasih rumus ya. Langsung sifat-sifat kemudian contoh. Sebenarnya di sini kan ini tidak ada ininya ya, rumusnya. Sebentar ya. Nah, dari sini kenapa Bu bisa langsung kemari gitu? Itu ada rumusnya, ada deh. Integral, saya tulis di sini aja ya. Nanti biar bisa direkam, tulis ulang di catatan. Oh, misalnya X pangkat N dx. Nah, ini rumus ya. Kenapa jadi yang ini? Ya, tiba-tiba aja muncul seperti ini kan gitu. Nah, sebenarnya harus ada dulu rumusnya, baru contoh. Nah, di sini ada angka 1 ya, karena di depan sini ada angka 1. Kalau seandainya di sini angka 3, maka di atas ini juga 3. Jadi 1 per pangkatnya n tambah 1. Ya kan? N tambah 1, mirip kayak turunan, tapi dia kalau turunan tinggal dikalikan. Kalau ini nggak disatuperkan dulu. Terus X-nya tetap, ya, pangkat N tambah 1. Kalau turunan jadi kurang, kalau integral jadi tambah. N tambah 1. Ya, tambah C. C ini wajib. Nah, ini N-nya 3/2. Jadi 1 per N tambah 1, X pangkat N tambah 1. Kan itu ya, yang rumus ini. Nah, kita substitusi kemari. N-nya 3/2 tambah 1. Terus yang atas juga 3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1 berarti 3/2 ditambah 2/2 kan gitu. 1 itu kita ganti jadi 2/2. Nah, hasilnya 5/2. 5/2. Nah, di sini kita dapatnya 1 per, ya. Jadi 1 per 5/2. Nah, gitu. Makanya muncul 2/5. Ya kan? Karena kan 1 per 5/2 itu kan sama dengan 2/5. 2/5 X pangkat 5/2. Ininya tetap ya, N tambah 1-nya tetap 5/2. Karena dia tidak ada 1 per. Tambah C. Jadi hasilnya yang 5/2 dijabarkan lagi jadi akar pangkat 2 dari X pangkat 5. Ini hasilnya. Ya. Kemudian untuk yang kedua, integral dari fungsi yang dijumlah dan kurang ini ya. Jadi diintegralkan masing-masing elemen. 3x kuadrat diintegralkan dx, min 4x diintegralkan dx. Terus si 5 juga diintegralkan dx. Sehingga ini kan ada angka 3. Nah, ini bilang tadi 3-nya tetap konstan. 1 per, ini pangkatnya 2 ya, 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Ya, dikurang, yang 4-nya di sini jadi konstanta. 1 per pangkat X ini kan 1. Jadi 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Yang 5 tidak punya variabel. Dia konstanta sendiri. Jadi X-nya pangkat 0. Ya, sama saja, jadi 0 tambah 1. 1 per 1 ya tetap 1. Ya. 5 kali 1, 5. X pangkat 0 tambah 1. X pangkat 1. Jadi 5 kali X pangkat 1. Ya. Nah, ini makanya untuk tadi dibikin ada 0 tambah 1, 1 ya. 1 per 1 kan 1. Jadi 5 kali 1, X pangkat 1. Tambah C. Ini harus ada. Tambah C. Karena dia integral tak tentu. Nah, ini diselesaikan 1/3. Jadi 3/3 ya. X pangkat 3. Dikurang ini 1 tambah 1, 2. 1/2. 4/2. X pangkat 2. Ditambah 5X ditambah C. Sehingga hasilnya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Ya. Sebentar saya lihat BA-nya dulu, Adik.
Karya kelas SPM malam A, semester 1 matkul matematika pukul 17.30 sampai 18.40. Iya, tunggu saja BA-nya. Oke, ini udah 2 contoh, satu yang pakai akar, satu yang fungsi dijumlahkan dan dikurang. Ya. Berikut, ini sifat-sifat untuk integral trigonometri ya. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, integral cos x dx sama dengan sin x karena turunan sin adalah cos ya. Kosinus. Kan kita sudah belajar turunan yang pertemuan sebelum UTS. Turunan sin adalah kosinus, maka integral kosinus adalah sin. Turunan kebalikan dari integral. Jadi kalau sudah diturunkan, terus turunannya itu kita integralkan, maka dia kembali ke fungsi semula ya. Kemudian integral sinus x dx adalah minus kosinus x tambah c ya. Karena kosinus diturunkan dia min sin. Nah, karena di sini integralnya positif sinus, maka negatifnya pindah ke min cos ya. Kemudian tangen turunannya sekan kuadrat x, ya, sehingga integral sekan kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Dan demikian seterusnya, sampai 11. Ini rumus ini boleh dipahami ya, Dedek. Dihafal juga bisa. Kalau mau dihafal silahkan. Sampai 12 ya, 12. Nah, ini contoh yang ketiga untuk integral trigonometri ya. Integral sin 2x kurang 3 dx. Ini pakai sifat yang mana? Nah, ini ada sinus ax tambah b. Terus yang sifat ke-12 kotangen. Nah, berarti pakai yang sifat 8 ya. Sinus ax tambah b. Tapi di sini b-nya negatif 3. Nah, negatif 3. A-nya 2. Kan rumusnya tadi min 1 per A kosinus AX tambah B tambah C. Kan gitu. Tinggal kita ganti saja. A-nya kan 2. Jadi min setengah kosinus 2X kurang 3 tambah C. Ya, gunakan sifat 8. Ini. Tinggal ganti A-nya 2, A-nya 2, B-nya minus 3. Kemudian yang kosinus 2X dx. Nah, itu ada di sifat ke-1 ya. Sifat pertama. Tinggal ganti X-nya dengan 2X sehingga hasilnya 5 per 2 sin 2X tambah C. 5-nya tetap ya, Dedek. Nah, 2-nya itu dari mana, Bu? 1 per 2. Dari sini juga bisa ya, Dedek. Dari sini pakai juga bisa. Kosinus AX tambah B dx. Nah, dia kan 2X ya kan? Berarti B-nya 0. Nah, sehingga 1 per 2 sinus 2X tambah 0 tambah C. 0-nya kan diabaikan. Ya, jadi 1 per 2 sinus 2X tambah C. Nah, di depan ada angka 5. 5-nya ngikut. Nah, 5 per 2 sinus 2X tambah C. Nah, ini juga kosinus ya. Sama kayak yang di atas. Cuma B-nya 0 yang ini B-nya positif 2. Konstantanya 6. Yang ini konstantanya 5. Jadi 1 per A sinus AX tambah B tambah C, kan gitu. 6-nya ikut. A-nya 4, jadi 6 per 4 sinus AX tambah B, sinus 4X tambah 2 tambah C. Nah, si 6 per 4 bagi 2 disederhanakan dia. Jadi 3 per 2 sinus 4X tambah 2 tambah C. Kemudian, oh iya, lupa Ibu. Ibu ngambil screenshot. Nanti, lupa. Tolong diaktifkan apa? Obet.
Oh iya, saya ambil screen. Ini untuk pertemuan ke-9. Ya. Jadi minggu depan kita jadwalnya sudah normal, tetap mulai jam 5:30, cuma Zoom tetap jam 5 lewat ya, supaya selesai lebih cepat. Bukti oke. Tunggu saya buka portal dulu. Kita stop share dulu ya. Portal 220383. Pertemuan ke-9. Oke. E-learning juga sudah Ibu upload, tinggal dibaca, download dibaca ya. Loh, kenapa tak muncul? Integral. Nah, udah muncul ya, oke. Udah nampak slide-nya. Nah, iya, ini sudah contoh sinus dan kosinus. Berikut, nah ini untuk tidak usah. Contoh berikut ya. Diketahui f aksen x sama dengan x tambah 1 kali x tambah 2. Berarti turunannya ya. Diketahui turunan suatu fungsi adalah x tambah 1 dikali x tambah 2. Dan nilai fungsi minus 3 adalah minus 3/2. Yang ditanya adalah mana soalnya? Yang ditanya adalah fungsi fx dan fungsi fx ya, kalau fa-nya diketahui. Ini nggak jelas slide-nya. Nah, ya slide ini biar seragam, jadi semua apa namanya diberikan dalam dosen semua satu slide, tapi bisa diedit gitulah ya. Cuma Ibu nggak sempat nambahi ya apa yang ada di sini. Kita share saja. Dulu ada PowerPoint yang lebih detail dari sini. Sifat-sifat integral juga ada, kemudian trigonometrinya lengkap, terus rumus yang tadi yang tidak ada di sini juga ada, yang 1/n tambah 1, x pangkat n tambah 1 itu ada. Di sini nggak ada. Kita apa, cuma contohnya lebih mudah dipahami kalau Ibu perhatikan. Kalau slide yang lama, contohnya Ibu itu contohnya tidak seperti ini ya, lebih rumit lagi ya. Misalnya ini lebih banyak, kemudian pertanyaannya juga lebih detail. Jadi tidak cocok kalau kita ambil 2 SKS. Kan bobotnya cuma 2 SKS. Jadi adik-adik intinya harus bisa mengerjakan soal menggunakan sifat integral. Ya. Pahami sifat-sifatnya, pahami rumusnya, bisa menggunakan dalam soal sehingga bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, di sini perkalian tadi kita kalikan ya. Integral x tambah 1 kali x tambah 2 dx. Nah, diperoleh x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ini didistribusi ya. Perkalian distributif. X kali x, x kuadrat. X kali 2, 2x. Ditambah 1x, 3x. Gitu ya. 1 kali 2, 2. Nah, masing-masing diintegralkan kayak tadi. Ini n-nya 2, 2 tambah 1, 3. Pangkat x pangkat 3 ya. X pangkat 3. Nah, yang ini x-nya 1. 1 tambah 1, 2. Pangkatnya 1 tambah 1 juga, 2 juga pangkatnya. Oleh 3/2 x kuadrat. Untuk yang 2, x-nya pangkat 1. Ya kan?
X-nya pangkat 0 di sini. X-nya pangkat 0. Sama dibuat seperti ini dia. 0 tambah 1, 1 ya. 1 per 1 kan 1. Ini 2 kali 1. 2. Nah, X-nya tadi kan pangkat 0 tambah 1. Jadi pangkat 1. X pangkat 1. 2 X pangkat 1. Tambah C. Sehingga diperoleh fx-nya atau fungsi asal sepertiga X pangkat 3 ditambah 3 per 2X kuadrat ditambah 2X ditambah C. Jadi kalau ketemu hasil integral seperti ini ya, kalikan saja. Kalikan saja baru diintegralkan. Jadi nggak seperti ini, maksudnya gini ya, Dede. Enggak. Integral X tambah 1 dx ya dikali integral X tambah 2 dx. Enggak seperti itu ya. Nah, enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Nah, enggak seperti ini. Jadi kalikan dulu X tambah 1 dikali X tambah 2. Nah, kemudian diintegralkan, baru diselesaikan. Ya, ini kalikan dulu dia, diperolehlah ini. Ini apa ya? Oh, kan tadi ada F min 3 sama dengan min 3 per 2. Diperoleh Fx-nya kan ini, sepertiga X pangkat 3, ditambah 3 per 2 X kuadrat, ditambah 2X sama 3. Maka ganti X-nya dengan minus 3. Nah, diganti dengan minus 3. Kita mau cari nilai C ini ya, berapa C-nya, supaya Fx-nya tepat. Supaya Fx-nya selesai. Nah, ganti dengan minus 3, pangkat 3, minus 27, ya kan, per 3, minus 9. Terus minus 3 kuadrat, 9, kali 3 per 2, 27 per 2. Kan gitu. Terus ini minus 3 kali 2, minus 6. Tambah C, sama dengan minus 3 per 2 hasilnya. Ya. Nah, ini diselesaikan. Min 9 kurang 6, min 15. Ya. Min 15 ditambah 27 per 2. Nah, ini kita ganti jadi min 30 per 2. Kan gitu. Ditambah 27 per 2. Min 30 tambah 27 kan minus 3 ya. Nah, makanya dapat minus 3 per 2 tambah C sama dengan minus 3 per 2. Sehingga C adalah 0. Jadi Fx-nya adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 0. 0-nya nggak ditulis, jadi hasilnya tetap ini. Gitu. Ini, wah ini. Integral itu untuk integral tak tentu. Ya, tidak ada batas atas dan batas bawah pada simbol integralnya. Nah, berikut untuk yang integral tertentu. Nah, atau integral tentu dinotasikan dengan integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B, sama dengan f besar X. Ya, ini setelah diintegralkan ya. Jadi dibedakan penulisannya. Jadi, kalau integran dia f kecil, hasil integral dia f besar. Nah, batas A ke B hasilnya sama dengan FB dikurang FA. Jadi sudah diperoleh hasil akhir fx, substitusi nilai B, kemudian substitusi nilai A. Nah, hasil substitusi nilai B dikurangi dengan hasil substitusi nilai FA. Nah, itu hasil akhirnya. Sebentar ya. Ini udah dapat BA kita.
Jadi sampai hari ini saja ya gantinya, Dede. Mulai minggu depan pertemuan ke-10 sudah normal kembali. Kita mulai jam 17.30, tapi Zoom-nya tetap jam 5 lewat ya, jam 5 gitu lah. Supaya selesainya lebih cepat. Ya. Nah, rumus-rumusnya seperti ini, Dede. Sifat-sifatnya. Bukan rumus ya. Kalau rumus yang kayak tadi ya, Dede. Cuma sayangnya nggak ditulis pula di slide kita. Nanti coba Ibu cari rumus yang ada di slide lain, nanti Ibu screenshotkan ke grup. Rumus untuk perhitungan integral. Ya. Ini sifat-sifatnya beda dengan rumus yang dipakai. Maksud Ibu gini, yang ini loh. Ini kenapa muncul ini, kan gitu. Padahal di slide sebelumnya tidak ada. Ibu bikin warna merah lah ya, biar nampak dia. Ini, rumus ini dari mana? Rumus yang ini, ya kan? Di slide itu nggak dijelaskan ya, cuma ada sifat-sifat integral tentu, sifat-sifat integral tak tentu, udah itu aja. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit mengenai sifat-sifat integral tertentu ya. Sama kayak tadi, kalau ada konstanta fx dx, maka konstanta dikeluarkan, kita integralkan dulu si fx-nya. Nanti setelah diperoleh hasil baru dikalikan dengan k. Penjumlahan juga sama, pengurangan sama. Ini kalau batasnya interval, tapi dempet. Maksudnya gini, ini kan batasnya dari A ke B, si fx. Nah, ada lagi fx dengan batas B ke C. Nah, nanti B-nya ini hilang, adik-adik. Tinggal batas dari A ke C saja. B-nya nggak dipakai lagi. Tapi dengan fungsi fx yang sama. Kalau fungsi fx-nya berbeda, walaupun batasnya AB, BC, tidak berlaku sifat keempat ini. Ya. Ini dengan syarat fx-nya harus sama. Fungsi yang sama. Dan A ke B, kemudian B ke C. Jadi B-nya hilang. Yang dipakai tinggal interval A ke C saja. Nah, ini ya, fx dx untuk A kecil dari B, kecil dari C. Kemudian sifat kelima, jika fx-nya besar dari 0, maka interval A kecil sama X, kecil sama B, artinya si X itu terletak antara A dan B, ya, interval tutup, nah, maka integralnya juga lebih besar dari. Jadi kalau fungsinya positif, maka integralnya juga bernilai positif, itu maksudnya. Kalau fungsinya bernilai negatif pada interval A, B, maka integralnya juga bernilai negatif. Sifat ketujuh, kalau intervalnya dari A ke B, fx dx ya. Nah, intervalnya dibalik dari B ke A. Nah, akan sama dengan hasil integral yang tadi, cuma dikalikan dengan min 1. Atau min dari integral B ke A fx dx. Ya, ini intervalnya kita balikkan. Misalnya dari 5 ke 10. Nah, balikkan dia 10 ke 5. Boleh, tapi hasil akhir integral dikalikan dengan negatif. Nah, ini contoh untuk integral yang tentu. Integral cosinus x dx, ya, batas dari 0 ke pi per 2. Pi per 2 ini berapa, Dedek? Pi 180 ya, tapi bukan yang 22 per 7. Kalau 22 per 7 itu konstanta untuk keliling dan luas lingkaran. Jadi pi yang dipakai adalah 180 derajat, maka pi per 2 90 derajat, ya kan? Jadi batasnya dari 0 sampai 90 derajat. Ya, interval tutup di 0 sampai 90. Nah, adik-adik ingat rumus sin cos tangen 0 90. Ya harus hafal ya. Kalau nggak dibuatlah tabelnya pada catatan. Kan ada itu di internet ya, tabel-tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. 0 derajat, 30,
45 ya kan, 60 berapa lagi, 90. Mungkin adik masih ingat ya, catat boleh ya biar lebih mudah memahami matematika selanjutnya. Nah, di sini integral cos adalah apa? Sin ya, positif sin. Karena turunan sin kosinus. Kalau integral sin baru min cos. Sinus X batasnya dari 0 ke pi per 2. Nah, tadi kan FB dikurang FA, ya kan? Masih ingat rumusnya tadi ya, dari FB kurang FA. Nah, ini ya. B-nya pi per 2, A-nya 0. Jadi sinus 90 dikurang sin 0. Sin 90 itu 1, sin 0 yang 1 kurang 0, 1. Ya. Ini harus bisa pahami ya. Terus yang ini integral x kuadrat tambah x kurang 2 dx batas dari min 1 ke 2. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3, integral x setengah x kuadrat. Ini pakai rumus yang tadi ya, Dedek. Yang 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1. Ini rumus integral. Beda dengan rumus turunan ya. Kalau rumus turunan kan NA X pangkat N kurang 1. Nah, ini turunan. Ini integral. Nanti saya screenshot kan, saya cari rumusnya. Nah, di sini ganti dulu dengan 2 X-nya. Jadi sepertiga kali 2 pangkat 3. Ya. Di sini setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2. Ini untuk yang 2. Ya. Ini untuk yang min 1. Nah, ini F2, ini F min 1. Tinggal diselesaikan saja ya. 2 pangkat 3, 8 per 3. Ini 4 bagi 2 dikurang 4. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 kali sepertiga, min sepertiga. Min 1 pangkat 2, positif 1 kali setengah, ya setengah ya. Min 2 kali min 1, positif 2. Min kali min positif. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini ya, Dedi, harus disamakan penyebut ya. Jangan langsung ditabrak, lari, kurang tambah. Tidak boleh. Jadi ada 3, ada 2. Jadi kita satukan dengan 6. 6 bagi 3, 2 kali 8, 16. Ditambah 6 bagi 2, 3 kali 4, 12. Yang min 4 dengan min 2 langsung aja dari min 6. Belakang. Jadi ini nggak usah diikutkan. Terus yang 3 ini ya, 6 bagi 3, 2 kali min 1, min 2. 6 bagi 2, ada min lagi ya. Berarti ini plus. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Ada min lagi, min 3. Oke, jadi 16 tambah 12, 28, 30 kurang 3, 20 tuh, 27 per 6. Nah, mau diubah ke 6 juga boleh, ini jadi 36 ya. 36 dengan 27 minus berapa itu? 8 ya? 27, 9. 9 per 6. Bagi 3. 3, ini bagi 3, 2. Minus 3 per 2. Atau cara ini langsung boleh. Iya. Oke, sampai situ adik-adik. Rekamannya seperti biasa Ibu upload di YouTube, nanti linknya saya bagikan ya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.